Kembali kita karena kita dulu kan satu komunitas komunitas marching band, dan kebetulan dari SMA tuh si Budi ini memang sering ngerekam gitu dan kita tuh jadi modelnya. Dan setelah kita udah mulai kerja ngumpul lagi ya iseng-isengnya bikin sesuatu yuk, kita jadilah Itakimo gitu. Yang memberi nama Itakimo siapa? Roja. Kenapa aja namanya Itakimo? 2 tambah 2 berapa bro? 4 tambah 1 5 tambah setengah 5,5 45 setengah jadinya 45 setengah dengar hampir kali setengah gitu. Tambah-tambahan kok belum bisa. 2 tambah 2 4 Ya. berapa? Jadi sisa-sisa itu kayak bonus gitu kan jadinya. Sama juga kita sih sebenarnya pengen ngebuktiin, karena kan kita grup ini lahir dari Covid ya Om ya. Maksudnya ketika pariwisata itu mati, sedangkan Bali itu kan yang emang di pariwisata hampir 90% orang-orang pariwisatanya. Kita sebenarnya pengen buktiin bahwa orang Bali itu juga ada orang kreatifnya juga, bukan cuma pariwisatanya aja. Pasti ada solusi. Bicara cerdas, Pasti ada solusinya. solusi apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Ternyata solusi yang kita cari dalam kehidupan ini, semakin kita hidup semakin membingungkan. Kenapa semakin membingungkan? Karena dengan tujuan yang tidak jelas. Kenapa tujuannya tidak jelas? Karena kita mengambil kesempatan atas tujuan itu berdasarkan kesempatan yang ada, bukan berdasarkan kepada keinginan atau bukan berdasarkan atas kreativitas yang kita miliki. Karena apa? Karena kesempatan yang kita miliki saat ini. Karena kesempatan yang kita miliki saat ini berarti ada yang namanya coba-coba. Kalau sudah ada namanya coba-coba, apakah itu tujuan kita menjadi jelas atau tidak jelas? Disitulah hidup yang pasti tidak ada solusi. Bagaimana caranya supaya pasti ada solusi? Mestinya kita memiliki yang namanya kepastian dalam menentukan sebuah tujuan. Pada kesempatan hari ini, saya tidak tahu apakah tamu kita yang hadir hari ini merupakan memiliki tujuan-tujuan yang jelas, atau hanya iseng, atau hanya kesempatan, atau karena sebuah pergaulan. Siapakah mereka? Mereka adalah Itakimo Bali. Itakimo mengajarkan kita untuk rusuh. Ya benar. Benar ya. Tulang rusuh. Tulang rusuh. Iya. Tapi mohon maaf nih, tadi pas Om Pras ngomong teman saya nih minum seperti gini. Apa mengganggu ya? Biar nggak bunyi. Karena tumben kita diundang podcast serius banget ya. Rasanya kita nggak pernah serius ya, bercanda ya terus. Karena bercanda terus, sebelum datang ke sini, tadi si Kadal nelpon saya. Om Pres, tolong jangan bercanda katanya. Saya setiap dilihat sama dia agak takut. Kenapa gitu? Kalau bercanda. Oh iya. Takut dimakan. Ya? Coba Kadal kata-kata serius hari ini. Nah. Bisa nggak? Selalu berpikir Paham. Terima kasih Kadal. Boleh pulang dan. Amin. Oke, Itakimo. Itakimo ini kan terkenal di medsos ya. Ya, sangat terkenal di medsos. Karena saking terkenalnya, saya baru lihat kemarin. Ya, maksudnya kan Apa mungkin jadwalnya Benar, sibuk. padat. kan serius-serius akhirnya keselip. Benar. Humor dikit. Kayak ada yang nge-share, salah nge-share. Inilah anak muda Iya. yang selalu memotong pembicaraan orang lain. Sorry. Ya, benar. Iya, anak muda itu memang selalu ngegas, yang belum selesai sudah langsung menyimpulkan sesuatu. Strawberry selalu begini. Salah tanggap, salah pengertian atas opening. Saya baru melihat Itakimo baru kemarin di tahun 2022. Oh, kemarinnya jauh ya. Jauh ya. Pak Pres sudah mandi kemarin. 2021. Jauh ya. Oke, kalau Kadal dari mana, Dar?
Saya dari rumah Pak. Ya. Ke sini. Ngapain di sini dah? Diajak tadi ada kerja bakti nih. Nah, saya dari Kelungkung aslinya tapi udah dari kecil di Denpasar. Dari kecil Denpasar. Iya. Sekarang Percaya Bapak? Iya. Pernah kecil saya. Pernah kecil. Terus di Denpasar lahir. Lahir habis itu SD, SMP, kuliah di sini. Tetap di sini. Sekarang Kadal kenapa bisa ini tadi saya juga di WA sama Kadal, Pak, 80% saya yang bicara katanya. Oh, siap. Jadi yang lainnya tolong. Iya. Kita sudah dibungkam. Ya. Di awal ya. Karena beliau yang mentransfer saya. Nomor WA-nya nggak punya udah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Seperti itulah kaum boomer ya. Ketemu strawberry kamu. Kadal ketemu mereka di mana dah? Saya ini dulu komunitas marching band di salah satu SMP. Akhirnya ini adik-adik kelas saya. Akhirnya pertama kali ya kenalnya sama Budi. Habis itu mulai SMA baru dekat sama Roja. Habis itu sama Ivan juga akhirnya. Gitu. Siapa pertama kali yang dari Budi, Roja, Ivan itu ya? Kalau Budi sendiri Dari Serangsari Petang, Badung. Oh, Petang. Berarti rumahnya Pak Giri ya? Ya, dekat sana. Gitu. Tapi Kenal dari sama kecil. anaknya beliau sih, siapa namanya itu? Bimanata. Bimanata. Tahu tapi belum kenal. Oh. Belum pernah salah. Kalau Budi sendiri nggak salah bergaul. Udah mulai sejak hari ini. Mulai terbuka. Agak menyesal. Iya. Ya karena casing beda. Ya. Casing beda. Kamu deh sih, teman mau pribumi ya. Ah itu. Iya. Dari Petang di Denpasar. Ya, dari kecil juga sama kayak Kadal di Denpasar. Lahir Denpasar juga. Itu aslinya Petang Badung. Iya. Kalau si Roja? Kalau saya asli Kodia Persen. Denpasar. Kaliungu ya. Kaliungu. Oh, Ya. Kaliungu. Kaliungu. Di Jakarta semua kali bermasalah. Iya. Berwarna abu di sana. Kalau di Jakarta kali abu ya. Oh iya. Kaum strawberry. Strawberry. Kaliungu di mana, Bos? Kaliungu kelot di Jada. Dekat Puputan. Oh, yang rumahnya di Teratai. Teratai. Iya, di dekat Gor Ngurah Rai ini. Oh. Terus sering kayak tak lihat-lihat lewat sana juga. Sorry. Ya. Dapat Lihat lewat apa? Harley kayak. Siapa dia enggak oke. Kompres. Oh, gitu. Kalau Ivan, Saya Sanur Pride saya dari asli Sanur. Sanur, Iya. yang kemarin ketangkap sabu di Wah, enggak, ganja. Enggak. Sensor aja kan. Sensor. Iya. Oh, Ivan asli Sanur. Sanur, Om. Sanur mana? Di Hang Tuah, Sanur Kajo. Oh. Iya. Kok anak band bergaul sama Sapam? Kenapa ya? Kenapa ya bisa anak band? band ya? Iya, terkenal. Benar. Iya. Kenapa mumpung mabuk Ya kan mak band. Iya. Oh, udah keren. Semakin pintar. Kok bisa bergaul sama mereka, Pan? Itu dah kembali kita karena kita dulu kan satu komunitas komunitas marching band dan kebetulan dari SMA tuh si Budi ini memang sering ngerekam gitu dan kita tuh jadi modelnya dan setelah kita udah mulai kerja ngumpul lagi ya iseng-isengnya bikin sesuatu yuk kita jadilah Itakimu gitu. Yang memberi nama Itakimu siapa? Roja. Kenapa aja namanya Itakimu? Karena awal sih kita pengen buat grup tuh kayak collab sama cewek-cewek seksi. Benar. Karena kan namanya itu Itaikedo Kimochi. Apa? Bahasa Itai? Jepang Itaikedo Kimochi. Hmm. Itu slang bahasa Jepang jadinya sakit tapi enak. Sakit tapi enak. Iya. Kalau pertama kali ya sakit. Iya. Pasti kesana dong. Iya. Pasti kesana. Ah, Dulunya ini Iya. baru nih. Baru. Buka sendiri. Kok suka motong sih? Strawberry. Iya, benar. Strawberry gede. Lanjut ya. 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 Jadi dari sana dan kita akhirnya sadar bahwa yang ganteng itu cuma satu orang, yang ketiga enggak. Nggak mungkin dong ada yang mau kayak gitu. Akhirnya kita bawa ke komedi.
Tapi akhirnya dari sana pun kita ngejelasin kalau misalnya kita ngisi acara atau apa pasti ditanya. Ya sama ada kayak Om Pres tadi kayak pasti nanya artinya apa dan pasti akan berpikir ke sana. Nah, jadinya kita bakal bilang kenapa Itaike Dokimochi, kenapa sakit tapi enak? Karena momen sakit tapi enak tuh jarang dilupain. Jadi kita pengen video-video dan karya-karya kita tuh jarang dilupain juga. Udah sampai Kelas. Udah stres mikir aduh. Mana anak SMA ini gimana cara ngejelasinnya? Dal coba ulang yang di. Kenapa itu dah? Intinya Itaike Dokimochi itu berasal dari bahasa Jepang yang dimana artinya sakit tapi enak. Filosofinya tuh diambil biar orang-orang yang nonton video kita tuh tidak melupakan kesakitannya dan keenakannya. Ya. Gitu ya? Ya agak dikit Agak beda. Ya oke lah. tapi dikat tuh. Itu bagian itu kan Om. Biar terlihat Kita memang tetap ya. Biar terlihat bodoh. Kita kayak nggak terima itu kok gitu sih akhirnya. Budi, Ya. apa menariknya mereka untuk direkam? Bisa jatuh nggak sih? Karena saya melihat keunikan dari karakter-karakter mereka masing-masing. Apa kejelekan? Ya, benar. Jadi mereka tuh kayak dulu tuh lihat mereka lagi ngumpul, kita kumpul tuh saling ejek lah atau ngomongin sesuatu tuh jadi lucu gitu. Sedangkan saya kan basicnya fotografi, jadi saya rekam lah pakai HP, terekam gini-gini sebagai dokumentasi aja untuk kedepannya. Ternyata teman-teman pun lihat tak upload, lucu nih, lucu, kenapa nggak bikin video lucu aja gitu. Jadi pas di tahun 2019 2019 ya? 2019 mulailah itu tak upload, ternyata banyak yang suka gitu. Dari kebanyol-banyolan gitu aja sebenarnya awalnya. Mulailah kita bikin sketsa pendek dan ya sampai sekarang. Awalnya pun kita juga bukan basicnya dari komedian, kita musisi sempat. Kita pernah jadi anak band, pernah ngisi acara juga ulang tahun Denpasar ya. Iya. Akhirnya ya emang karena terlalu banyak orang di dalam grup tersebut agak susah Intinya perpecahan. susah mengatur istilah terhalus jadi ada teman-temannya emang agak jadinya ya sisa bagi seginilah akhirnya. Lo tadinya berapa orang? 25. Banyak sekali. Iya. Tapi itu band. Iya, Band. band etnik kita punya. Beda format Om. Ya. Oh dulu ada band. Iya, bukan ada Bukan band. ada band. Ingin di mana? Bukan nih, bukan. Iya. Rasa. Jangan dong. Karena pakai gimana nih? Iya. Kalau Ivan, anggaplah ini dibilang tadi komedi-komedian. Awalnya berasal dari obrolan yang setiap kalian ngobrol lucu-lucu. Terus memang lucu. Saya. Kebetulan enggak ya. Enggak, karena kalau dibilang sebenarnya kan kita yang menjualkan di Takimu itu kan dijual idenya Om. Dan maksudnya di kita berempat itu bermain sesuai dengan karakternya. Jadi kalau misalnya dibilang lucunya itu kembali dari ide-idenya yang kita buat, bukan dari secara kehidupan sehari-hari. Misalnya saya di rumah tuh kayak lucu-lucu enggak sih juga. Nggak kayak gitu sih. Soalnya kan kita juga percaya kayak komedi itu kan ada gininya juga genrenya Iya, selera. Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Jadi awal-awal kita buat video pun kayak gitu, kayak ada yang bilang apa sih nggak lucu gitu. Jadi kita perlihatkan sekarang di sini adalah konsisten kita sampai sekarang terus berkarya gitu. Kalau kategori lucu itu apa ya? Kategori lucu adalah ketika kita lagi sedih, ketika melihat sesuatu yang jadi terhibur, itu juga termasuk lucu sih menurutnya. Jadi dia jadi dia lucu tuh belum tentu dari kata-kata, mungkin kayak Membuat orang terhibur. Kata kuncinya tadi. Iya. Melihat orang tertindas kita ketawa lucu. Terkadang karena kan di Indonesia orang jatuh ketawa dulu baru nolongin gitu. Karena udah dari gini. Iya. Ngerti maksudnya Iya kan? Iya. Soalnya kalau orang luar pun ketika ada orang jatuh karena kita kebawa budaya kita sendiri jadi ya ketawa malah dimarahin. Ngapain kamu ketawa gitu? Maksudnya kayak kepleset kayak Berarti gitu. terhibur dong kita. Sedikit terhibur dari kesusahan
Benar. Itu Nah, agak sekarang blunder sih. Benar ya. Benar. Itakimo sendiri temanya lebih ke apa untuk lucu-lucuannya? Ke komedi. Sketsa komedi. Sketsa apa itu sketsa komedi? Setelah sketsa. Bukan Kita sketsa. membuat suatu tema yang dimana sudah ada Dengan dialog, ya, dia skrip. berdialog, skrip. Di sana kita taruh lucu-lucunya. Iya. Iya, karena kadang-kadang kan lucu-lucuan itu, mohon maaf ya. Tatkala tadi saya mempersekusi beliau di lucu banget tuh, saya puas banget. Oh iya. Oh kok sapam kesini boy. Kadang-kadang penderitaan orang membuat kita bahagia. Nah. Tapi kan ada namanya lucu tuh intinya bisa juga diterima sama orang tersebut. Om. Iya. Mungkin di sana yang menurut kita letak lucunya ketika orang yang tertindas itu mungkin untuk sekedar menghibur dan tidak baper, mungkin di sana kita anggap lucu. Soalnya kan kadang ada yang memang sengaja dibercandain temennya tapi temennya marah. Ya itu kan sebenarnya nggak lucu. Soalnya nggak ada timbal baliknya mereka. Tapi kalau saya lihat lucu aja dia marah. Iya. Iya, tapi yang orangnya itu kan tidak terima Iya. gitu. Yang lucu tuh 300. Tapi di 6,5 tahun ya. Iya. Atau udah mulai ke sana itu Bang. Mumpung backingannya pengacara. Nggak gitu dong. Nggak bisa dong. Apa itu 300 itu? Iya. 300 300 follower Ivan. Iya, benar. 300 tuh lucu-lucu semua. Iya. 300 follower Ivan itu yang asli, sisanya beli Om. Benar. Ya Harus kebetulan disapu. followersnya 3.000 ya Pak? Benar, 3.000. 300-nya yang asli. Iya. Oh gitu. Apa 6,5 tahunnya? Itu bayarnya. Oh, bayarnya. Cicil. Benar. Cicil loh ya. Gitu. Sapu terus. Sapu. Balik lagi ke komedi. Kalau produksi, produksi atas lucu-lucu. Ini beban pelawak nih. Karena pelawak itu sebenarnya umur panjang apa umur pendek ya? Tergantung kreativitas ya. Om. Kalau dia sampai kreativitasnya masih panjang, kan karena kita kan mainnya bukan karena fisik ya. Ya fisik juga ada, tapi cuma yang dilihat dari kita tuh kan kreativitasnya. Jadi kalau kita mati di kreativitas, mungkin umurnya pendek. Nah itu dah cara untuk memproduksi yang namanya lucu-lucuan ini. Ini kan kreativitas ini, inovasi ini tidak main-main. Kadang-kadang si pelawak itu, ini serius nih, ngelihatnya yang serius nih. Saya takut loh dilihat. Udah ke kita ya. Takut di gini nih, meja hijau. Si pelawak itu dalam menciptakan inovasi kreativitas, ngerti sih? Inovasi kreativitas atas kreatif, atas ini ya dia, karyanya dia. Karena karya lucu itu hanya sekali launching. Kalau karya lagu berkali-kali ya. Iya. Nah, siapa yang lebih berkarya dalam produksi? Kalau kita berempat, karena kelebihan Itakimo ini enaknya kita berempat. Jadi karya itu bisa dari masing-masing orang punya referensi masing-masing. Punya ide? Ya, jadi kalau kenapa sih kreator-kreator tuh banyak yang naik, redup masuk. Nah, akhirnya kreativitas mereka pas dia naik, apalagi ya. Jadi beban tersendiri. Sedangkan Itakimo yang kita rasakan setelah 5 tahun ini ya masih ada kayak ide yang kita buat dibantu sama teman lagi, jadi udah mahbub lagi. Terus seperti itu. Misalnya nggak ada ide, teman yang ini ada ide, yang ini buat dulu. Terus ada gitu. Karena kita ada ibaratnya hari yang dimana kita tuh cuma rapat ngumpulin ide yang gitu. Jadinya kita ngomongin ide, berapa ada ide, nanti misalnya kalau ada yang kurang dibantu sama tuh kayak ditumpel sama temennya, dibantu biar nambah boom. Itu untungnya kita kerjanya berempat. Karena juga kalau misalnya kita itu kan basicnya itu kan content creator, dan materi-materi itu kita banyak belajar tuh dari video-video yang udah ada gitu. Jadi kita kembangin. Jadi makanya kalau kenapa bilang kita bisa bertahan karena setiap ada video viral tuh di media sosial, kita bahas ke teman-teman, kita kembangin lagi gitu. Berarti sudah 6 tahun ini? Mau 5 tahun. Mau ke 6. Mau ke 6 ya. 28. 28 ke 6. Oh. 6 tahun. 2 tambah 2 berapa bro? 4, Tambah 1, 5. tambah setengah,
5,5. 45. Banyak ini ya. 5,5. Oh gitu. Dengar hampir kali setengah Oh, gitu. iya. Tambah-tambahan kok belum bisa. Bisa. 2 tambah 2 4. Iya. Berapa? Sama dengan 2 tambah 2. Banyak. Benar. 2 tambah 2 4. Berapa? 26. Benar. Iya. Sama. Aduh, Silakan Om. gitulah. Emang kamu strawberry Om, sorry Om. Ya, gitu ya. Oh, strawberry. Benar. Apa itu strawberry menurut kalian? Buah. Manis, asam, asin. Nah, kan anak-anak muda sekarang dikatakan sebagai zaman strawberry. Siapa yang berani mengkomentari serius? Serius. Sebagai yang tua, Iya. yang lebih tua silakan. Adik-adik kan dengerin aja. Oh sorry, dia jujur. lebih ke zaman purba. Iya, zaman Aku jujur baru tahu artinya Strawberry ya? Strawberry ya. Taunya biasanya generasi sandwich ya. Iya. Yang ditekan di atas, tekan di bawah. Iya. Kalau strawberry itu berarti maksudnya kayak mood-moodnya tuh berubah-berubah gitu maksudnya. Mood strawberry. Artinya katanya zaman strawberry sekarang adalah anak-anak yang cepat bosan. Oh. Kerja bosan. Oh. Dikit-dikit melompat, pindah. Nah, apakah itu sebuah kebenaran di zaman sekarang? Apa memang daya tahan mereka atau pilihan mereka terlalu banyak? Salah satunya mungkin ya pikiran terlalu banyak pilihan. Satu terlalu banyak pilihan. Sama cepet FOMO juga. FOMO. Iya, jadi dia apa yang viral diikutin. Diikutin. Jadi dia nggak punya. Kalau kita kan kadang kalau di zaman kita tuh kita punya genre masing-masing nih. Gitu. Iya. Misalnya kita emang suka rock, ya udah rock aja gitu. Misalnya ada yang pop pengen gini, nggak FOMO ke sana meskipun itu viral. Sekarang kebanyakan gara-gara pengaruh sosial media juga. Iya. Jadi ya biar dia tidak merasa tertinggal, jadi dia ikut-ikutan jadinya kayak gitu. Banyak yang pingin tahu aja Iya. sih sebenarnya daripada menseriuskan hal tersebut. Benar. Ya. Apalagi percaya dengan quotes misalnya kayak Iya. gitu. Jadinya quotes apa? Kata-kata hari ini. Iya, kayak gitu. Yang sudah boleh pulang. Enggak beda dong. Saya takutnya perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Benar. Iya. Kita Kimo ini apa disebut ini? Konten kreator. Bukan. Mau jadi mas ya. Artinya tim Ya. Iya. tim Mita Kimo ini Keluarga. bertahan 5,5 tahun, mau 6 tahun, tidak punya pilihan lain. Kalian bertahan sampai selama itu. Karena tadi kan dikatakan orang yang bisa tidak bertahan lama karena mereka banyak pilihan katanya. Berarti Karena inilah mungkin pilihan yang akhirnya kita seriuskan. Soalnya kan sebelum ini kita udah pernah bikin komunitas ini, marching band lah. Mereka juga kerja dulunya, habis itu bikin komunitas musik, dan akhirnya terakhirnya terbentuklah kita cuma tinggal berempat ini gitu. nih, kalau umpamanya manusia berkumpul lebih dari satu orang, berarti ada yang namanya disebut bisa organisasi massa, atau itu terlalu formal. Diperkecil lagi menjadi keluarga, diperkecil lagi menjadi sahabat, diperkecil lagi menjadi teman. Ini kan pertemanan yang menyatukan ide yang berbeda-beda dan ditonton oleh ribuan orang. Apa arti pertemanan bagi kalian? Pertemanan adalah suatu perkumpulan. Enggak dong. Enggak. Ya mungkin baca di buku PPKN kan. Sorry, bacanya cuma setengah. Soalnya kalau kita deskripsikan tentang pertemanan tuh agak susah ya. Soalnya yang kita bisa rasakan ya, kita sudah berapa tahun berarti dia dari SMP. Belasan Emang tahun. udah belasan tahun. Oh, udah dari SMP. Iya. SMP bareng. Berarti kita Kok bisa betah bergaul sama dia? iya, karena Nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Iya. Udah hampir 15 tahun ya, maksudnya 15 tahun berteman ya, dari sedih mereka, sedih saya tuh udah merasakan gitu.
Gitu. Sekarang 4 tahun berteman. 15 tahun. 15 tahun. Jalan 6 tahun berkarya. Itakimo. Apa yang didapatkan? Bosen sih. Bosan ya. Kalau bisa bilang binatang-binatang. Yang kita dapatkan sih pasti satu relasi, kita bisa kenal sama Om Pras juga. Kan Harley. Om Pras. Benar. Habis itu ya selain relasi juga kita senang aja kenal-kenal orang baru dan bidang yang berbeda-beda, dan akhirnya kita dipersatukan itu dan kenal. Itu sih kelebihan dari ini selama ini. Selain dari segi ekonomi pun pasti itu jalan lancar. Jadi suka kenal orang baru sih. Kalau anggaplah bikin konten kreator kayak gini. Tadi bicara ekonomi. Dari mana penghasilan ekonomi itu? Selain dari endorsement, AdSense. itu dari AdSense juga, dari YouTube, Sama job-job gini offline. ngisi acara. Selain ini juga kadang kita ada ngelit-ngelit karaoke gitu. Iya. Ya, Bukan kita pakai baju ya nuangin ini ya udah. Dijelaskan dulu seperti apa. LC itu lead karaoke, jadinya ada LK dong. LK. Oke. Karaoke dulu. lead karaoke. Dari mana mungkin kayak ada acara panggung, ada DJ-nya, kita yang ngisi nyanyinya gitu. Soalnya karena kita udah kebentuk gini ya Om, brand Itakimo itu udah maksudnya orang-orang udah pada tahu kan. Akhirnya tuh ternyata kita ada tambahan income itu dari offline gitu. Offline itu kita bisa jadi apa namanya? Penyanyi, Ya, abis itu MC. guide. Akhirnya tuh kerjaan-kerjaan yang di luar bidang kita yang membuat sketsa itu bermunculan gitu. Karena udah brandnya udah lumayan dikenal. Udah bagus. Nah, kayak kemarin salah satunya dapat job kayak bikin model video klip gitu. Iya. Oh, kadang model video klip. Iya. Iya. Apa Bali Zupak? Iya, benar. Bukan. Iya. Gajah hilang. Enggak dong, aku bukan Molly. Nah, kayak kemarin ada salah satu grup band yang ngajak kita bikin video klip, ya sebut saja Bagus Wirate. Bulan stand up. Nah, Nanti bulan saya stand up. bikin video klip. Judulnya My ke Disco. Main Mainan. main ke disco. Ya kalau ada waktu yang cocok. Waduh. Ya, waktu yang cocok. Ya, siapa tahu kita berkenan. Itu ciptaan saya sendiri. Asik. My ayo ajak mekej. Nah, gitu dong. Belum Aneh tahu ada tuh. di Gumi. Bergembira ria. Ini lagunya bisa nasional. Videonya tentang apa, Pak? Nanti. Anak-anak muda yang ngajak teman-temannya ke disco. Wah, pas banget. Kita kiu banget. Itakimo banget sih. Banget sih. Kita emang orangnya party banget ya. Apalagi dengan waktu yang ada. Jadi ya. Makasih. Karena kan bisa ke disco juga. Iya. Main, Disco main. kan juga butuh waktu. Amin. Tidak sih. Ya, apapun pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Sekarang pertanyaan saya, apakah kalian di awal menyadari nggak dampak dari perbuatan kalian untuk berkreativitas sehingga memunculkan yang namanya hal-hal positif tadi yang disampaikan oleh Budi, oleh si Roja? Menyadari nggak itu? Ada offline job, ada online job, menyadari nggak itu? Menyadari. Apa memang itu direncanakan? Kalau rencana sih enggak, karena kita jadi jalan aja tiba-tiba ditemukan dengan ditawarin dengan pekerjaan-pekerjaan itu kayak gitu. Karena kita gini apa yang kita lakukan itu didasarkan dengan yang kita seneng gitu loh. Jadi sisa-sisa itu kayak bonus gitu kan jadinya. Sama juga kita sih sebenarnya pengen ngebuktiin, karena kan kita grup ini lahir dari Covid ya Om ya. Maksudnya ketika pariwisata itu mati, sedangkan Bali itu kan yang emang di pariwisata hampir 90% orang-orang pariwisatanya. Kita sebenarnya pengen buktiin bahwa orang Bali itu juga ada orang kreatifnya juga, bukan cuma pariwisatanya aja. Itu yang kita pengen kembangin ke anak-anak muda pun kayak gitu. Kayak biar nggak, soalnya kan apa-apa anggap dah kalau mungkin di daerah Denpasar PNS. Misalnya daerah mungkin daerah kabupaten yang lain pasti pariwisata. Apa contoh dari perbuatan, mohon maaf saya panggil kalian ya, anak-anak muda ini atau Itakimo ini yang memang bermanfaat buat Bali itu sendiri? Buat nama Satu, Bali. otomatis kreatif. Maksudnya dari kreativitas bahwa
kita pengen buktiin. Kadang kan ada juga yang buat konten dia dengan bahasa Balinya, jadinya cuma taunya orang-orang Bali saja. Sedangkan kalau Itakimu kita campur, kadang ada yang pakai bahasa Bali, kadang kita pakai bahasa Indonesia, tapi kita pakai adat Bali bajunya, ya kita pengen kenalin juga. Bali punya sebenarnya orang kreator. Kan di video kita tuh kayak ada gapura Balinya, jadinya oh ternyata ada gini loh di Bali ketika orang dari luar Bali menonton video kita. Dari bahasa juga kita pakai kamu Iya, tuh Lek. ke, Iya. ke gitu. Maksudnya kita udah kayak ini banyak Durasi video Itakimu berapa lama ya durasinya? Tergantung di platform mana. Kalau Instagram sama TikTok kadang 1 menit sampai 1,5 menit maksimal. Kalau YouTube bisa lebih dari itu, sejaman bisa. Oh, ada YouTube-nya juga. Ada. Karena YouTube kan juga ada shorts, ada yang video panjang. Jadi short itu dia sama kayak di IG sama TikTok. Kita mirroring Itu ada gininya. Kalau di konten YouTube-nya yang panjang berupa apa itu? Dulu pernah kita bikin vlog. Vlog, ya jalan-jalan di Bali. Habis itu Sketsa short movie juga juga kita pernah bikin. Apa? Short movie. Short movie. Iya, nah, itu. sketsa pun Tujuan. pernah juga. Ya karena tadi kan tujuannya mulia untuk bermanfaat atas Bali itu sendiri. Saya kan kebetulan selain legal konsultan, pengacara, bisnis konsultan juga. Bisnis konsultan artinya mendorong teman-teman yang berpenghasilan untuk menambahkan penghasilannya. Bisnis konsultan. Mau nggak saya kasih challenge? Apa itu? Tutup mata, dengarkan baik-baik. Ya, sekarang buka mata. Ya, Sekali ya, selesai. Sangat. cepat sekali. Aku menjadi orang yang baru sih. yang aku dengar sih kata-katanya Sukses. Bawa Harley. Aku kok cuma tutup mata, buka mata itu. Masuk ya, nggak masuk ya. Oke, gini. Ini challenge. Oke. Hidup itu bagikan ATM. Amati, Tiru modifikasi. tiru, modifikasi. Tidak ada salahnya kita melakukan hal yang bersama. Challenge-nya apa? Saya melihat ada kegembiraan. Saya pernah di masa kalian, tapi kalian belum pernah di masa saya. Oh, berarti Om udah nggak gembira lagi sekarang. Masa. Oh, pasal Pasar gitu. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Manfaat untuk Bali, manfaat buat keluarga, dan bermanfaat buat saldo. Coba challenge-nya 2025 buat yang namanya kreativitas, ikuti film Dono Warkop. Dono Warkop. Tidak apa-apa kita acuan. Coba. Karena saya melihat ada Indronya, ada Dononya. tidak tahu. don't know. Benar, tidak tahu. Sebenarnya kita juga kayak gini kayak goalsnya kita tuh pengen menjadi ya Astungkara ya, the next DKI sih sebenarnya. Makanya kita dari awalnya dari konten kreator tuh kita kayak pengen naikin level kita nih di dunia film, dan kemarin tuh kita udah sempet coba untuk bikin film juga, dan kita ada karakter namanya hantu magang, kita bikinin secara proper itu, kita pakai kru, pakai sutradara, itu kita udah bikin, dan kemarin tuh lumayan ada lumayan rame itu ya kemarin. Ya. Berapa kali show ya? 2 kali. Berapa? 2-3 kali ya? 2 kali show itu kita tayangin Iya. di DNA Alaya. DNA di mana? Alaya. Lumintang. Oh, Lumintang. Itu ada Oke. mini bioskop. Itu ada kapasitas 90 orang. Seharinya itu kita ada 2 kali sesi ya. 2 kali sesi itu full terus tuh. Nah itu dan nextnya sih kalau misalnya kita ada kesempatan dan ada rezeki sih, maunya kita terus ada inovasi-inovasi kayak gitu lagi sih. Itu bagus, apalagi saya dengar hantu magang. Iya. Kan yang laku emang Iya. hantu Horor. magang. Iya, itu magang bener. Itu bagus. Nanti coba kalau memang ini kan anak-anak muda yang saya senang ya. Saya senang, artinya ada inovasi, ada kreativitas, dan ada karya untuk umur segini. Ada film, ada tulisan, cuman memang PR daripada film yang naskah lucu-lucu,
film yang kelamaan yang durasi 1 jam, apa PR-nya? PR-nya adalah titik tatkala lucunya itu menjenuhkan. Lucunya itu menjenuhkan, ya. Itu PR-nya. Tetapi bagaimana caranya menghilangkan lucu itu menjenuhkan? Jam terbang. Berarti kalian harus eksekusi, jalankan, tidak lucu sekarang, eksekusi, jalankan, tidak lucu sekarang, eksekusi, jalankan. Karakter Strawberry adalah karakter yang cepat menyerah. Nah, saya yakin dengan 5 tahun setengah ini pasti kalian punya karakter yang mau bertahan. Bila mana nanti ada tulisan bagus. Kalau sutradara Bali yang terkenal siapa ya? Selur Barong belum ada. Selur Barong PH ya lebih. Oh iya PH ada. PH ya? Yang terkenal luar-luar. Apa dan? Selur Barong. Puja? Puja teman baik kita, dia mau datang ini nanti kalau kalian mau saya coba. Ya, Sempat ketemu juga. sempat ketemu kok. sering ngobrol sama beliau. Nah sebelum pas kita mau launching film kita banyak ngobrol sama Sharing beliau. juga. Sharing sama Hmm. beliau. Artinya supaya ada kreativitas anak-anak muda yang diwadahi untuk menciptakan yang namanya sebuah kreativitas. Siapa tahu nanti ada kalau memang itu kan perlu biaya-biaya. Iya. Nanti kita coba bantu kenalin sama Haji Krishna. Ya kan siapa tahu bisa memberikan yang namanya Sportif. semangat baru, gairah baru dan panggung baru. Memang Itakimo ini arah kedepannya apa aja? Maunya sih ya selain kita berkomedi punya usaha ya Om. Maksudnya per orang. Selain Itakimo, Om Kadal apa? Saya konten kreator juga membantu di salah satu Tim kreatif. HP, salah satu talent tempat handphone, Roja juga begitu, Budi sebagai apa? Sama sosmed analisis juga. Berbeda-beda tempat handphone Om. Di luar Itakimo. Jadi kita punya personal brandingnya juga. Kalau Ivan dia arsitek. Oh, Ivan arsitek. Iya. Klien kita handphone terbesar ini si Planet Gadget. Sempat kita juga Kita pernah Kerja sama juga. Kerja sama. Selain itu juga sebenarnya Itakimo kita juga pengen Itakimo itu kan biar jadi as a brand juga Om ya. Jadi ya meskipun nanti kita tua pun kita juga pengen Itakimo itu tetap jalan. Jadi kita juga pengen kayak menjadi manajemennya juga. Jadinya untuk anak muda misalnya dia perlu naungan itu masih kita on proses sih Om. Maksudnya kita latih dia menjadi seorang content creator di bawah naungan Itakimo. Jadi dia bakal Itakimo as a brand dan Itakimo bakal terus berkibar. Gitu. Jadi ya bukan cuma kalau kita berempat nggak ada di frame itu biar orang-orang tidak berpikir bahwa nggak Itakimo nih biar gitu sih. Biar itu kita planning biar nggak redup aja. Biar terus. Berarti sudah punya manajemen. Kalau cara berpikir demikian. Sementara belum, ini kan baru proses. Tapi kita sudah berbentuk CV Om. udah bentuk CV. Berbentuk CV. Iya. Kenapa milih CV? Aduh, pas itu apa pemikirannya kenapa? Kita Harusnya datang dulu ke sini, Bro. Aduh. Dia telat sih Bu. Coba dari awal kita langsung kayak kita mau buat badan usaha. Intinya sih kenapa kita membentuk itu tuh untuk taat bayar pajak sih. Nah benar. Itu. Kita taat pajak. Kita taat pajak. Itakimo taat pajak. Nah, karena sempat dengar teman. Kreator. kamu lagi hidup nih. Tapi kalau Masalah PT atau CV-nya lupa ya karena kenapa kita Kita disaranin gak kayak dulu sama salah kita satu. CV dulu, Iya, nanti baru kalau OPT itu. Oh ya udah kita ikut. Nah, karena tadi kan sudah berpikiran manajemen. Kalau berpikir manajemen berarti ya, ada manajemen, ada manajer, ada kreator, dan lain sebagainya. Itu manajemen. Memang ada lulusan manajemen. Manajemen divisi kamar sih. Iya, divisi kamar di Frotelan dulu. Oh, Iya, benar. sama. Ya, kita cuma lebih ke nanya-nanya, misalnya mau apa nih, kayak misalnya buat CV kita nanya ke orang yang lebih tahu. Iya. Jadi lebih ke kesana karena kenapa
sampai sekarang tuh yang lola Itakimo tuh masih orang-orang kita aja karena kan kita berbanyak dan masih bisa bisa menghandle. Tapi kita pengen, Om. Berapa orang sekarang timnya? 7 7. total sama kita 7. 3. Oke. Pernah berantem nggak kalian? Nah, Ntar Habis ini Om. yang itu sering saya tinggal. Udah nggak Berantem tapi kalau secara fight tinju pernah juga Ya, ada saya. Dia pernah ikut boxing, Boxing, salah ya. satu anak Oh. kita. Ya. Bagaimana kalau Itakimo mengadakan lomba boxing? Promotor. Jadi promotor. Kalau ada kesempatan. Pura dungun om angkean menyini. Promotornya. Promotor nggak ikut. Oh iya. Kita nggak main. Nanti pasti ada kata-kata itu. Kok kayak kaum strawberry sih nyerah. Kamu belum pernah koma. Ya, angkean menyili. Aku udah pernah. Nanti Kadal jadi pelatihnya aja. Jadi samsa lah Om. Aduh. Itakimo pernah kehabisan ide dalam menghasilkan karya? Astung karena tidak. belum Ya, pernah. sejauh ini belum sih. Belum pernah. Karena itu dah Om, kita saling cover gitu. Karya yang dihasilkan seminggu berapa kali? Uploadnya. Bisa sih kalau 4 video atau ya 4 video lah. Seminggu. Ya di luar kalau ada YouTube lagi tambah lagi, kalau ada endorse lagi nambah lagi gitu. Minimal bisa 4 lah. Minimal bisa 4. Kalau endorse sekarang udah berapa nih? Apa ini? Apa ya? Misalnya kita promosiin di sini ya kau. Kalau ada brand-brand ya. Autocar mungkin autocar. Sekarang kita banyak waktunya. Saya nih yang perlu endorse. Bisa dibicarakan nanti om. Jangan sekarang. Pertanyaannya, apa sih kelebihan Itakimo sehingga saya harus endorse kalian? Nah, Di satu mungkin komedi mainnya jadinya soft selling dan kita ada penontonnya itu sih. Ada masanya gitu. Ada masa. Punya masa sendiri. Karena kan kalau dibilang content creator apa sih sebenarnya kan banyak komedi banyak gitu. Karena kalau di konten kreator tuh kan kita memang bilang sama klien pun kayak kita cuma membuat brandingmu itu dikenal sama orang, tapi kita belum tentu bisa ngajak orang buat pakai Brandingmu. karena kita konten kreator bukan influencer kayak gitu. Iya. Hmm. Itu mungkin Jadi ya, bedanya. kita bakal bilang itu oh iya karena banyakan dari brand dari Loh, Jakarta pun bedanya konten kreator dengan influencer apa? kalau influencer dia kayak pasti ganteng om, ganteng, cantik maksudnya jadinya Lo dia ganteng. wah bener banget. Iya. Tapi memilih ke Kamu ganteng di mata orang yang Terima tepat. kasih lebih ganteng. Kalau cewek kan gitu ya. Kamu cantik, makasih lebih cantik. Tetap rendah. Sekarang gantengnya di mana? Kan belum selesai. Generasi apa? Generasi strawberry. Selalu memotong pembicaraan orang tua yang belum selesai. Gantengnya di mana? Di mana? Aeropark. Wah. Eropa. Eropa. Aeropark ya. Keramas. Eropa. Ya, keramas. Terganteng di Di Taman Safari. Aman sama. Aeropark. Balisu. Yang penting gantengnya ada. Ada kan? Kan? Iya. Belum selesai tadi di awal. Ya. Nambah harga. Oke, sekarang kalian umur 30 tahun. Ya. Udah punya anak? Nice. Karena belum Kebuang ke toilet. Aduh. Belum ada. Ya. Belum ada. Belum ada menikah. Udah pernah menikah? Belum. Loh. Tidak laku. Aduh. Oh, bukan Om, karena kita fokus sama karir Om. Sedap. kamu Bukan aja. Kamu aja. Saya Om. Kalau kadang udah otomatis karena banyak pilihan dia bingung memilih. Iya. Terus saya udah Milih sehat apa milih pacar? Bukan. Iya, benar. Oh, bukan. Tapi udah punya pacar. Saya sudah Budi Sudah. sudah. Dan kebetulan di berdua belum. Iya. Kadang suka lawan jenis apa sejenis? Maksudnya binatang apa? Saya jenis apa nih? Dia namanya apa? nih. Pak, kasih tahu jadi siapa? Saya bukan mamalia, saya belum punya anak. Oh iya, bukan namanya ya? Iya, bukan. Bukan ya, bukan namanya. Bukan mamalia. Nah, pertanyaan saya kenapa belum menikah? Kita masih banyak Gabung. lulus dengan karir. Banyak goals yang belum Bisa. tercapai ya. Karena kan kita tahu
menikah itu bukan cuma sekedar resepsi dan selesai. Kita Iya. tanggung jawab sama anak seseorang dan anak kita nanti. Iya, keluarga mereka juga, keluarga Iya, kita juga. benar. Dalam-dalam. Ya jujur om, tanah mahal. Iya. Sekarang 1 M lebih. Pakai strategi, bro. Oh, gitu kan ya. Tanya tanya ada. Strategi Gimana? apa? Gimana dong? Cari pasangan yang tanahnya banyak. Nah, Ayo, Ayo, apanya ayo? Ayo apa? wanita-wanita kaya. Ya, kita kan cowok penghibur ya. Saya senang dengar kata-kata yang aneh juga saya dengar. Bahwa kita menikah bukan bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tetapi bertanggung jawab kepada anak orang lain. Kok bisa bertanggung jawab kepada anak orang lain? Karena Dengan kalian masih muda begini berpikirnya demikian. kita di umur 30. Mungkin karena ada patokan ya om ya, kayak sorry aku potong. kaum juat Iya, Kayak mungkin bukan strawberry lagi kaum mungkin juat. ngelihat di sekitar, mungkin kalau saya juga punya adik perempuan, kan nggak mungkin adik saya juga bakal saya serahkan ke orang yang tidak bertanggung jawab nanti ketika dia nanti Saya potong, udah ngerti saya tuh udah. Udah ngerti. Iya. Cukup. bukan kaum strawberry tapi omnya sudah ngerti. Iya. Sekarang kalau Ivan, saya tanya, bagaimana kalau adiknya dia yang bertanggung jawab kepada Ivan? Mampu, artinya karir perempuan ini jauh lebih tinggi daripada Ivan sendiri. Ya itu dah. Sebenarnya sih itu sih maksudnya kalaupun misalnya kita dapat pasangan yang finansialnya lebih baik sama kita, lebih baik daripada kita sih nggak apa-apa sih, karena itu dah karena kita kalau menikah itu kan bukan soal tentang menjalin hubungan kan, karena nanti kita bakal ada anak dan maksudnya orang tua juga, maksudnya kita lebih mikirin supaya kita settle dulu nih hidupnya biar bisa untuk anak itu biar gimana ya, biar aman lah gitu, biar nggak terlantar gitu, karena bukan tentang harta aja tapi tentang waktu juga, kita perlu juga gini ngaturnya. Itu sih kalau dari saya. Inilah alasan bagi orang-orang yang belum punya pacar dan orang-orang yang belum menikah. Oh kesana. Soalnya kalau saya bilang maksudnya Nah, karena begini, dia berkata, bahwa Jakarta itu penuh dengan kemacetan. Jakarta itu penuh dengan polusi udara. Jakarta itu penuh dengan rampok dan maling. Jakarta itu penuh dengan yang jelek-jelek dibilang sama dia. Padahal dia sendiri belum ke Jakarta. Cobain. Sana ya. Cobain. Iya sih. Benar. Cari tapi ada pepatah Mengatakan sedia payung sebelum hujan om. iya. Terus bagaimana om menafsirkan ketika kita harus mewaspadai sesuatu yang belum terjadi? Memang udah pernah kehujanan belum? Iya, karena pernah kehujanan Karena belum, makanya dikatakan tadi belum hujan. Benar. Iya. Kalau saya sih karena pernah melihat pengalaman teman saya yang kehujanan. Om. Jadinya saya, ini ya gitu. Benar. banyak. Iya. Banyak. Terus kalian- Yang ujung-ujungnya menikah, chat besoknya anakku sakit pinjam uang. Nah, itu. Ada orang yang belum menikah. Budi punya pacar. Ya. Roja punya pacar. Kadal Belum. seperti apa yang Kadal mau? Kriteria. Cindo apa? Kriterianya. Ya fisik sih ya pasti kan nggak mau. Fisik bisa dirubah. Jangan Bisa kesana. dicari. Ya, jangan kesana dong. Ya, sekarang sih masih bingung ya, maksudnya yang bisa diajak makan murah kayaknya. Siapa yang mau? Tidak mau. Kok nggak make sense tadi dia bilang Tadi bilang sama Adi. Supaya saya Kok nggak make sense nggak sih omongannya? Tadi Tapi tunggu dulu. Ketika kamu punya barang, Coba gini sekarang. Sekarang gini, ketika kamu punya barang, kamu pingin menjual barangmu dengan mahal kan? Iya. Tapi ketika kamu menjadi suatu konsumen, kamu pingin mencari barang yang murah kan?
Benar nggak? Saya tidak mengerti itu. Terima kasih banget diwakilkan. Tapi sekarang Kadal, bagi wanita lajang yang belum punya pacar, Iya. pilih saya. Kenapa pilih saya? Coba kenapa? Kenapa? Sehat sudah pasti. Sehat pasti. Karena Gimana bisa dapat kalau gitu? Bagi wanita lajang yang belum punya pacar, Yakin dong. pilihlah saya. Karena saya belum punya pacar. Benar juga. Benar. Ya. Cari aman aja sih. Karena mau bilang ganteng susah. semangat Ya, kalau lucu beban ya. Kalau Ivan, apa Van? Kriteria apa? Oh saya sih yang penting baik aja. Kemarin rakyat tobrut. Ya kalau itu kan bonus lah ya. Itu bonus lah ya. Tapi ini menarik. Kata-kata kunci. Ivan berkata, yang penting baik. Iya. Menurut Ivan baik itu apa ya? Yang tobrut itu. Ini buat generasi. Oh baik buat dia, belum tentu baik buat Benar. Nah sekarang apa itu baik menurut Ivan? Kalau saya pribadi Om ya, karena banyak kan kalau yang pasangan cewek yang saya deketin tuh biasanya kebanyakan nuntut waktu Om. Sedangkan dengan aktivitas saya tuh agak sedikit sedikit lah punya waktu untuk pasangan gitu. Tapi kalau misalnya ketemu juga maksimal kita. Apa itu? Kenapa saya bertanya seperti itu? Apa ya? Gini, kenapa kekompakan dalam pergaulan bisa menjadi salah satunya tidak kompak? Mohon maaf ya, karena bisa jadi, saya tidak bilang semua, bisa jadi kalian ini kan belasan tahun sudah bersama. Tatkala ada orang di samping kita, ini perhatian, fokus, mata, apakah kita tetap pada teman-teman, apa di samping kita? Ada pembagian rasa di situ. Nah, sekarang saya menanya sama Budi nih, gimana caranya dia membagi rasa itu? Punya pacar, punya sahabat. Bagi waktunya. Kalau emang kita untuk bekerja, kita kerja dulu, kita beri pengertian pada pasangan bahwa saya harus bekerja dulu dan ini, dan dia juga harus seperti itu gitu loh. Maksudnya kita nggak boleh ngekang dia, tapi kita harus bebas gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Maksudnya dia punya batasannya, saya punya batasannya. Kalau saya harus kerja dengan teman-teman saya bataskan waktu buat pasangan. Nanti jam segini kita keluar ya, gitu. Maksudnya beri penjelasan lah ke pasangan. Jadi kita bisa fokus ke teman, fokus ke pacar juga nanti. Tapi dengan waktu yang berbeda. Kalau saya. Ya, Budi ngeliat saya dong, jangan lihat. Kasih tahu Kalau saya nggak ditanya nih. Oh ya. Kalau ini Roja, emang Kadal punya pacar? Enggak. Ya. Tapi pernah punya pacar Om. Ya. itu pasti. Itu lebih. Enggak, dari bahasanya tuh kayak ini udah pacar kayak pernah nih Om. Saya pernah. Oh. Kalau Roja? Kalau saya sih sama, kayak sebelum kita komitmen bahwa kita pacaran itu ya saya pasti jelasin pekerjaan saya seperti apa. Otomatis mungkin akan digandrungi kita ada kolaps dengan wanita atau segala macam, jadinya mengerti dan paham sih. Masa ngerti sih dia? Itu cuma aja Saya masih bingung. Public figure terkenal bahagia. Kalian kan bisnisnya bisnis kebahagiaan. Jadi karma daripada komedian ini baik. Karena membuat orang tersenyum. Ya. Berarti menjadi yang namanya public figure. Tapi kenapa ya ada orang public figure belum punya pacar? Sedihnya di situ. Karena mungkin tujuan kebahagiaan kita belum ke sana. Iya. Tujuan kebahagiaan kita mungkin membahagiakan orang lain dulu sebelum membahagiakan diri sendiri. Lihat keungan Kamu. Oh kita itu loh, terus backingan kita aja. Membahagiakan orang lain dulu sebelum membahagiakan Diri sendiri. Terkadang sebentar. terkadang Bener lagi. terkenal
egois kayak munafik kali kamu nggak bahagia tapi kamu mencoba untuk membahagiakan orang lain. Ya gimana ya, kayaknya membahagiakan, kalau saya sendiri di Takimo kayaknya membahagiakan orang lain lebih gampang, karena nggak tahu ya, mereka melihat humor kita mungkin cepat tertawa, karena ya pernah ada yang nge-DM kayak makasih ya udah menghibur, makasih ya gini, jadinya kayak ngerasa oh kalau komedi seperti ini banyak orang yang terhibur gitu sih. Pernah nggak kejadian Itakimo ini tujuannya kan menghibur orang, tapi menjadikan orang tersinggung? Mungkin tanpa sengaja, mungkin pernah. Ada Mungkin. Pernah komplain? Ada yang komplain? Saran aja sih, kayak ngasih tahu aja. Kita pernah buat konten misalnya orang buta, tapi orang takutnya mereka ngasih saran jangan dong kayak gini, takutnya ntar ada yang tersinggung kayak gitu sih. Karena ketidaktahuan, Iya. tunannya itu. Iya. pertama juga Takimo gitu. Anggapnya yang kayak awalnya kita mau yang ngajak yang disabilitas apa namanya, yang bisa minum Bareng. apa bahasa apa Ya. Cebol. aku aja memperhalus Iya. maksudnya kita juga pengen ngajak yang kayak gitu, tapi ada juga yang tersinggung malah yang normal. Iya. Karena kita sebenarnya pengen bahwa kekurangan kalian itu bisa Jadi kelebihan. menjadi kelebihan, menghasilkan. Rahasia bisnis daripada komedian, pernah saya dengar dari Tukul, kekayaannya dia adalah kejelekannya dia. Dan lebih Aku lihat itu juga proses mata berpindah ke kejelekannya dia. sini ya. Langsung berpindah. Oh, udah ngeliat gue udah cocok gitu ya. Kenapa komedian baper ya? Kenapa bro? Coba tanya bro. Ya diam kamu. Ya, maaf. Oke, saya mau tanya serius sekarang. Bagi kalian, Bali ini baik-baik saja atau tidak? Tidak. Kenapa? Kalau saya di Sanur macet mesti aduh gila, aduh. Sanur tidak seperti Sanur yang dulu kalau saya. Nah, maksud Sanur emang kayak nggak daerah Bali. Enggak, salah satu justru apa yang besar gitu loh, sampah misalnya kayak gitu. Oh ya sampah. Cek sana. Sanur Pride. Benar. Ini saya mencoba untuk ngajak kalian berpikiran menjadi orang yang Kritis. 40 tahun. Oh. Yes. Tapi ternyata bukan 40 tahunnya di situ. Akan tetapi kata kritisnya. Memang Bali saat ini problemnya adalah sampah dan kemacetan. Maksud saya bertanya itu adalah once gitu ya. Ya coba buat lucu-lucuan atas kemacetan, lucu-lucuan atas sampah, yang notabene mengetuk hati daripada pejabat-pejabat kita untuk melakukan sesuatu dengan catatan tidak menjadikan konten itu merendahkan Bali. Ya. Karena Bali ini kan pariwisata. Kita harus tetap banggakan, kita harus tetap perjuangkan sehingga tingkat daripada kualitas Bali itu sendiri tetap terjaga. Tetapi kita boleh mengkritisinya. Setuju nggak? Setuju. Memang sekarang problem Bali adalah sampah dan kemacetan. Jomblo nggak gitu ya? Kalau jomblo itu adalah Daerah Klandes kan. Rumahmu itu dah. Rumah dorong kades. Ini ya. Kan kamu salah satu daerah Klandes. Terus apa? Aku ya. Dia aja dulu. Takut salah ngomong. Ya. Budi sama Roja punya target kapan kalian menikah? 32. Tahun depan ya. 32 yes. Rencana. Amin. Amin. Kebetulan kita juga sama pacar-pacar udah akrab sih juga. Nah, cuma mau kasih tahu bahwa aja. Oh, gitu. Nah, maksudnya Ada efek lah efeknya. ya, maksudnya kita nggak ya begitulah ya. ya gitu lah. Kayaknya gitu. Kalau Ivan? Kenapa, Om? Kan ngomong kan. Teman nikah pengen saya kali. Iya. Saya senemunya aja nanti, Om. Tapi Pak, kayak kita target emang 32 bilang Iya, ya. 32 dari dulu. 32, sekarang 30. 30. 2 tahun.
Aku sekarang dong 32-nya. Tadi udah Sorry dah yang 94. Nah, kita 33. Siapa? 93 kata kita 94. Siapa? Yang nanya. Soalnya dia sempat ditanya Om kayak yang kamu tuh kan kita alasannya adalah kenapa belum nikah, kita bilang pasti belum siap apa segala macam. Tapi harus tetap ada target kapan. Siap tidak siap harus. Nah, itulah anak-anak muda, saya senang sekali mendengar yang namanya target. Karena kalau kita punya tujuan tanpa ada target, di situ kita bekerja seenaknya. Di situ kita bekerja semaunya. Karena tidak ada target. Udah lihat nanti aja, yang penting berkarya dulu, masalah nanti belakangan pikiran. Bagi saya kurang pas di situ. Manusia harus punya yang namanya target waktu. Kadal umur 33, yang lainnya 32. Saya pribadi mendoakan itu. Amin. Omongan adalah sebuah janji. Jadi kalian berusaha menepati omongan kalian sendiri. Ya, iya. Bagi wanita-wanita single, tolong wujudkan mimpi saya 32 tahun menikah. Amin. Tolong ya. Amin. single kaya. Tambah lagi satu. Single kaya. Plus tahun apanya? Iya, plus tanah banyak. Orang tua baik. Menerima segala kekurangan saya. Tiga-tiga saya mau menikah. Ya, amin. Berkarir ya, memikirkan keluarga ya. Apa yang belum? Nikah aja belum. Menikah aja, benar. Kayak belum next step kita kayak itu setelah menikah. Yang belum. Ya. Yang belum. Ini saya nyari reminder. Yang belum itu adalah membuat kita kimo secara profesional. Apa itu namanya profesional? Profesional berarti langkah pertama udah benar. Ada yang namanya sebuah tim. Langkah kedua, ada yang namanya sebuah legalitas. Itu udah benar. Langkah ketiga sekarang, ada yang namanya perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen yang dasar, apakah itu? Struktur. Berarti ada struktur. Jadi kalian belajar manajemen, buat struktur nanti. Siapa pura-pura sebagai manajemen, Kadal sebagai apa, Budi sebagai apa, Tapi kita belum mendalami. ini sebagai apa, itu struktur namanya. Pembagian yang namanya, semua kalian bertanggung jawab atas gotong royong, tetapi perlu kita bertanggung jawab atas tanggung jawab apa yang diberikan kepada kita. Itu namanya profesionalisme. Dan apalagi yang lainnya, kalian bisa mengangkat saya sebagai legal konsultan. Yang penting ya. Di counter ya. Ketika ada waktunya pasti ada solusinya. Tapi kalau saya ngangkat, kalau kalian mengangkat saya, udah pasti rating kalian akan jauh melesat. Aduh. Yang penting Iya. Ini dari awal. Sekarang siapa yang duluan putus aja? Kan video klip paling dekat. Video klip paling terdekat. Ya kita barter. Barter lah ya. nanti kita coba kolaborasi. Kan tadi dikatakan terjun sebagai MC ya. Nanti WA Sarah TV. Saya kebetulan dulu di Jakarta suka MC. Beberapa event tapi MC formal. Waduh. Nanti kapan sekali kita kolaborasi. Pak. Saya kan suka ada event. Yang penting Kopi paste. biasanya begini. Apa yang kita lakukan langkah awal adalah keberanian. Kalau kita bicara keberanian, apa yang topeng keberanian yang paling kuat? Topeng keberanian yang paling kuat, kenapa kita melangkah adalah keikhlasan. Topeng yang paling kuat atas kita melangkah di awal adalah apa? Adalah karena kita mau keluar dari box ini. Karena kita berani melangkah keluar box ini. Dan topeng yang paling kuat, kenapa kita melangkah atas sesuatu yang baru? Karena apa? Karena kita ingin berubah. Tatkala kita sudah keluar box, tatkala kita mencoba, tatkala kita sudah berubah, baru kita memikirkan
laku apa enggak, diterima apa enggak. Di situ. Gimana, siap-siap bekerja pakai jas dan dasi? Wih, jadi waiter. Ini ya. Dengan modal 10 juta rupiah kita bisa ke Tapi bagi teman-teman yang ada hajatan, teman-teman yang ada acara, teman-teman yang ada keramaian di situ, dan bagi teman-teman yang memerlukan yang namanya suatu pendukung acara, pemandu acara, tidak ada salahnya kita mencoba Itakimo dan WA Sahabat. Kontak admin kita ya. Kontak admin, permisi saya dari Sunatan Masa. Oke. Ya. Oke, yang sunat-sunat. Oke, sekarang saya mau ini Arle nih. berdoa selesai. Saya mau bertanya akan yang namanya, udah 60 menit diingatin. Jadi masing-masing punya 1 menit. Kadal, apa mimpimu? Nggak Punya rumah sama bagian orang tua punya rumah, sampai di akhir ayatnya. bagian orang tua. Iya. Maksudnya apa? Bahagiain. Oh, bahagiain orang tua. Amin. Kita berdoa buat saya. Budi, apa mimpi di? Punya PH. PH. Punya PH. Saya emang tujuannya di multimedia dari kecil, emang dari hobi. Semoga punya PH untuk saat ini. Amin. Ya. Roja, apa mimpinya? Emang dari dulu cuma pengen jadi orang sukses dan bisa bantu orang yang emang bener-bener butuh bantuan. Suksesnya diperjelas lagi. Mau jadi apa? Sukses itu di dalam hal karir dan ekonomi juga. Karirnya diperjelas jadi. Karirnya adalah dengan teman-teman saya di content creator. Oke. Ivan, apa mimpi Ivan? Nggak tahu, pengen beli terus. Ya belum liter. Kalau saya sih cita-cita bisa bermanfaat untuk sekitar sih. Diperkecil, Van. Kayak misalnya hal yang paling simpel itu kan saya arsitek saat saya udah desain sudah bisa ditempati sama sebuah keluarga tuh udah bahagia saya, dan saya pingin kebahagiaan itu tuh bakal terus berlanjut. Van, diperkecil. Kamu mau jadi apa? Arsitek yang kaya raya, punya Ferrari, yang bisa Ji Krishna tolong Ji Krishna, arsitek. Yang bisa. Saya takut. Ivan. Sukses. Buat anak-anak muda yang ada di sana dan buat orang-orang tua yang ada di sini. Ini, kenapa saya bertanya demikian? Kalian pingin mewujudkan itu segera apa enggak? Ya. Setungkara ya. Saya kasih pengetahuannya sekarang. Bagaimana caranya mewujudkan itu dan pasti terjadi. Ya, kata kuncinya pasti terjadi. Ya, mau nggak? Mau. Bagaimana caranya mewujudkan itu dan pasti terjadi? Saya akan berbagi ilmu yang namanya attractor factor. Hukum tarik menarik. Jadi gini. Kalian keluar dari sini, kadal. Siapkan yang namanya rumah seperti apa yang kamu inginkan. Bila perlu minta gambar sama Ivan. Rumah seperti apa yang kamu inginkan, luas tanahnya berapa, dan membahagiakan ibu atau orang tua seperti apa yang kadal mau. Buat itu. Setelah itu dibuat, tempel di temboknya kadal. Di kamar, ceklet. Saya ingin punya rumah 3 lantai. Atau saya ingin punya rumah apa seperti impian kadal. Tempel di kamar. Rumah saya di tahun 2026. Atau rumah saya di tahun 2027. Jangan muluk-muluk juga. Tempel itu. Karena attractor factor adalah apa yang kita mau, apa yang kita yakini, apa yang kita benar-benar bahwa itu di situ ada jiwa kita, itu yang akan terjadi. Dalam ajaran agama Hindu itu disebut namanya pasupati. Coba, Dal, ya, mau melakukan itu, Dal? Siap. Pasti terjadi. Makanya banyak orang berkata, saya ingin punya mobil, ditempel mobilnya, beneran dia punya mobil itu.
itu lakukan. Begitupun juga dengan Budi. Ya. Budi tadi berkata pingin PH, production house. production house seperti apa yang Budi mau. Bila perlu kantor production house dikuatkan. Ya, bayangkan bahwa production house itu adalah production house pembuat film, pembuat konten kreator, pembuat wedding, pembuat event-event besar, apapun juga itu. Produksinya, perlengkapannya, buatkan itu. Tulis semuanya dalam sebuah tulisan dan tempel itu di kamar. Besar-besar, jangan kecil, besar-besar. Karena itu adalah sebuah impian. Karena orang mau bermimpi tapi tidak mau mewujudkan impian itu dalam proyek. Tadi berkata mau sukses dalam bidang Itakimo. Itakimo mau dibawa kemana? Mau dibesarkan di mana? Mau dijadikan apa? Hanya Roja yang tahu. Buat itu dalam sebuah cerita atau buat itu dalam sebuah gambar. Karena itu penting ilustrasi. Sehingga kita bisa meyakini bahwa Itakimo ini akan jadi ini loh. Apapun keputusan Itakimo nanti, itu sesuai dengan apa keyakinannya si Roja ke depan. Apapun keputusannya. Begitupun juga dengan Ivan. Ivan ingin menjadi seorang arsitek yang kaya raya punya Ferrari. Jadi arsitek. Artinya tidak apa-apa. Meskipun Itakimo berjalan dan Ivan mau menjadi salah satu Ivan media promosi atas skillnya Ivan ini adalah Itakimo ini. Tidak ada salahnya itu. Karena kita menyelam sambil minum susu. Susu apa tuh? Nah itu. Nah artinya apa? Ivan harus mobil apa yang Ivan mau punya atas skillnya Ivan ini. Dan ingat Pan, tidak bisa hanya dalam pikiran. Tempel di kamar. Bila perlu sebelum tidur kita udah lihat. Kalau misalnya nih sebelah Ferrari, abis itu Mia Khalifa udah. Boleh apa? Tapi ingat kalau udah punya Ferrari, ingat bayar pajak. Iya. Belum punya Ferrari aja kita taat pajak, Bro. Sebelum kita akhiri pembicaraan ini, kita berdoa 1 detik, 2 detik bahwa apa impian kalian pasti terpenuhi. Amin. Ya, berdoa mulai, impian Itakimo pasti terjadi. Selesai. Terima kasih banyak. Semoga kita. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusi.